Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Messinya Indonesia bangkit lagi. Egy Maulana Fikri jadi pemain Timnas Indonesia tersubur di Liga 1, siap bawa Indonesia lolos Piala Dunia. Kontrak Messi Hilgers di FC Twente hampir habis. Akankah tinggalkan Belanda demi tantangan baru? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Egy Maulana Fikri, yang dulu sempat dianggap gagal bersinar di kancah Eropa, kini justru membuat kejutan besar di awal musim BRI Liga 1 2024 hingga 2025. Bersama Dewa United, Egy tampil menyala. Bahkan mungkin ini adalah performa terbaiknya sejak kembali ke tanah air. Tak tanggung-tanggung, dalam 2 laga pertamanya musim ini, Egy langsung mencetak 2 gol penting yang membuat dirinya kembali diperhitungkan sebagai salah satu pemain paling berbahaya di Liga Indonesia. Penampilan brilian Egy bukan hanya terlihat dari torehan golnya, tapi juga bagaimana ia mengontrol jalannya pertandingan dari lini depan. Ia kini tak lagi hanya mengandalkan kecepatan dan skill individu seperti masa remajanya. Visi bermainnya berkembang pesat, dan ia tampil jauh lebih dewasa dalam mengambil keputusan di lapangan. Kombinasi pergerakan tanpa bola, passing akurat, hingga kemampuan membaca celah pertahanan lawan membuatnya jadi motor serangan utama Dewa United. Yang lebih menarik lagi, pelatih Dewa United tampaknya memberikan peran yang sangat strategis untuk Egy. Ia tidak hanya dipasang sebagai winger, tapi kerap diberikan kebebasan untuk bergerak ke tengah atau menusuk ke belakang pertahanan lawan. Hal ini membuatnya lebih hidup dan sulit diprediksi. Dan kepercayaan dari pelatih ini pun dijawab Egy dengan performa yang sangat menjanjikan. Padahal, tak sedikit yang meragukan Egy saat ia memutuskan kembali ke Indonesia. Pengalamannya di Eropa memang tak semanis yang dibayangkan. Di Lechia Gdańsk, Egy lebih banyak duduk di bangku cadangan. Saat pindah ke FK Senica, ia sempat mencuri perhatian, namun klub itu justru dililit masalah finansial. Kemudian di Enamon Zlate Moravce, ia kembali tak mendapat menit bermain yang signifikan. Semua ini sempat membuat karir Egy terlihat suram. Namun masa-masa itu tampaknya justru menjadi bahan bakar bagi Egy untuk bangkit. Mentalitasnya terasah, dan kini ia bermain dengan penuh gairah serta kematangan. Ia tahu bagaimana memanfaatkan setiap peluang, dan yang lebih penting, ia terlihat sangat menikmati permainannya. Gestur tubuhnya di lapangan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi, sesuatu yang mungkin sempat hilang beberapa tahun terakhir. Kebangkitan Egy di Dewa United juga membuka peluang besar baginya untuk kembali dilirik pelatih Timnas Indonesia. Di tengah ketatnya persaingan di lini depan, kehadiran Egy yang sedang on fire tentu jadi keuntungan. Ia bisa menjadi senjata alternatif yang ampuh, terutama dalam situasi ketika Timnas butuh kreativitas dan penyelesaian akhir dari sisi sayap. Kecepatan, kelincahan, dan naluri golnya bisa sangat berguna dalam laga-laga penting seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Tak sedikit netizen yang kini mulai kembali membicarakan Egy dengan nada positif. Julukan, Messinya Indonesia, yang dulu terasa seperti beban, kini mulai terasa pantas ketika melihat apa yang dia tampilkan musim ini. Tentu, perjalanan masih panjang. Liga 1 baru berjalan 2 pekan, dan konsistensi masih jadi tantangan besar. Tapi jika Egy mampu menjaga ritme ini, bukan tidak mungkin dia akan menjadi salah satu top performer sepanjang musim. Lebih dari itu, kisah kebangkitan Egy memberi pesan kuat bagi banyak pesepak bola muda Indonesia, bahwa kegagalan di luar negeri bukan akhir segalanya. Justru dari pengalaman itu, karakter bisa tumbuh, dan motivasi bisa dibangun ulang. Egy sudah menunjukkan bahwa dengan tempat yang tepat, peran yang jelas, dan kepercayaan penuh, potensi besar dalam dirinya bisa kembali menyala. Dewa United mungkin telah menemukan permata terbaik mereka musim ini. Dan publik Indonesia, akhirnya, kembali bisa menyaksikan seorang Egy Maulana Fikri yang bermain dengan hati, visi, dan determinasi penuh. Bukan tidak mungkin, jika performa ini terus berlanjut, nama Egy akan kembali tercantum dalam daftar pemain Timnas yang siap berjuang membawa merah putih ke pentas dunia. Satu hal yang pasti, Egy bukan lagi pemain muda yang penuh janji tanpa bukti. Ia kini adalah simbol kebangkitan, pemain yang pernah jatuh, namun kembali berdiri dan justru bersinar lebih terang dari sebelumnya.
Kontrak Mads Hilgers di FC Twente hampir habis. Akankah tinggalkan Belanda demi tantangan baru? Kontrak Mads Hilgers bersama FC Twente akan segera habis, dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpanjangan. Sebuah sinyal yang sangat kuat bahwa sang bek keturunan Indonesia ini sedang menimbang masa depannya. Dan yang mengejutkan, sejumlah klub luar Belanda, termasuk dari Asia, dikabarkan siap menampungnya. Sebagai salah satu bek sentral yang cukup stabil di Eredivisie, Hilgers sebenarnya punya tempat yang cukup aman di skuad utama Twente. Ia bukan hanya andalan dalam duel udara dan membaca pergerakan lawan, tapi juga cukup sering diturunkan dalam pertandingan penting. Namun, masa baktinya di klub yang bermarkas di Enschede itu akan habis pada pertengahan 2025. Dan kini, hanya tinggal 1 musim lagi sebelum ia bisa meninggalkan klub secara gratis jika tak ada kesepakatan baru. Yang mencengangkan, negosiasi perpanjangan kontrak justru berjalan sangat lambat. Menurut sejumlah laporan dari media Belanda, pembicaraan antara pihak klub dan Hilgers sejauh ini tidak menunjukkan progres signifikan. Bahkan beberapa sumber menyebut, proses negosiasi nyaris stagnan. Ini mengundang pertanyaan besar. Apakah sang pemain memang sudah berniat untuk mencari tantangan baru? Dari sisi performa, Hilgers tidak sedang menurun. Ia tetap menunjukkan kontribusi penting setiap kali dipercaya tampil. Tapi dalam beberapa laga terakhir, ia mulai tidak selalu jadi pilihan utama. Rotasi yang dilakukan pelatih dan beberapa kebijakan taktik membuat menit bermainnya tidak selalu stabil. Hal semacam ini bisa saja menjadi alasan internal mengapa Hilgers mulai melirik opsi keluar. Menariknya, kabar ketertarikan dari klub luar Belanda mulai bermunculan. Beberapa klub dari Liga Eropa lainnya, dan bahkan dari Asia, disebut-sebut siap memberikan tawaran konkret. Salah satu alasan kuat yang membuat Liga Asia menjadi pilihan adalah karena faktor eksposur dan lokasi geografis yang lebih dekat dengan Indonesia. Ini tentu membuka ruang lebih besar bagi Hilgers untuk lebih dikenal publik sepak bola Indonesia. Tapi kini, dengan ketidakpastian masa depannya di Twente dan kemungkinan pindah ke klub yang lebih ramah naturalisasi, isu itu kembali menguat. Kalangan supporter timnas pun mulai ramai membicarakan nama Hilgers lagi. Terutama jika klub barunya memiliki hubungan baik dengan Indonesia atau berkompetisi di wilayah yang lebih mudah dijangkau oleh tim pemantau PSSI. Namun dari sudut pandang FC Twente, mereka tentu tidak ingin kehilangan Hilgers secara cuma-cuma. Jika sang pemain tidak mau memperpanjang kontraknya, klub kemungkinan besar akan mencoba menjualnya pada jendela transfer musim panas mendatang agar tidak merugi. Melepas pemain secara gratis tentu bukan opsi ideal, apalagi untuk pemain yang selama ini sudah menjadi bagian penting dalam skuad. Kondisi ini pada akhirnya membawa Mads Hilgers pada titik keputusan besar dalam karirnya. Ia bisa saja bertahan di Twente jika memang ingin melanjutkan proyek jangka panjang bersama klub tersebut. Tapi di sisi lain, pilihan untuk pindah bisa membuka lebih banyak peluang, baik secara profesional maupun secara personal. Satu hal yang pasti, waktu terus berjalan. Dengan kontrak yang makin menipis dan tawaran dari luar yang mulai datang, Mads Hilgers kini benar-benar berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan tetap di Belanda dan memperjuangkan tempatnya di Twente? Atau justru mengambil langkah berani dengan menerima tawaran dari luar negeri, demi jam bermain lebih pasti dan karir yang lebih berkembang? Dalam waktu dekat, keputusan itu akan segera diambil. Dan apapun pilihannya, masa depan Mads Hilgers akan terus menjadi sorotan, bukan hanya bagi fans FC Twente, tapi juga bagi publik sepak bola Indonesia yang masih menanti kehadiran bek tangguh di lini pertahanan Garuda. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.